Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah ke-68 yang masih ada kaitan dengan pembahasan 67, tetapi ada pelebaran spektrum ya, ada tambahan yang sangat penting ya terkait dengan kita diminta untuk meningkatkan kewaspadaan bahkan kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawama isa'atika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrojan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Apa itu yang dimaksud dengan khauf ya? Kita diminta untuk khawatir ya, bahkan mencurigai gitu ya. Mencurigai diri sendiri. Khauf, takutlah kamu, wedya sapa sira apa khawatir sira min wujudi ihsanihi saking anane kebaikan-kebaikan Allah ilaika maring sira. Kita diminta untuk merasa khawatir ya akan banyaknya kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Wadawama isa'atika mahu, pada saat kita ini banyak sekali berbuat tidak baik, bahkan berbuat yang tidak terpujilah. Artinya tidak taat kepada Allah. Ini menurut saya sangat menarik ya, kalau kita kaitkan dengan pembahasan di 67 kemarin terkait dengan bagaimana kita mengejawantahkan rasa syukur begitu ya. Bahwa ketika kita dalam kondisi begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, dosa-dosa yang kita perbuat, maksiat-maksiat yang kita lakukan ya, seolah-olah betul-betul kita jauh dari Allah, tapi justru Allah masih terus memberikan anugerah-anugerah, masih memperlakukan kita dengan baik, masih memberikan kenikmatan, masih memberikan sekian banyak begitu ya, hal-hal yang sifatnya menyenangkan kepada diri kita. Pada saat kita tadi berbuat banyak sekali kesalahan, berbuat banyak sekali kemaksiatan. Menurut nasihat Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, kita diminta waspada. Kita diminta untuk mencurigai ya, jangan-jangan begitu ya. Kondisi yang seperti itu adalah bentuk istidraj dari Allah kepada kita. Nah, ini saya kira dari hikmah pertama sampai dengan 68 sekarang begitu ya, setahu saya atau seingat saya memang baru menemukan istilah istidraj di dalam hikmah ke-68 ini. Ada baiknya sebelum saya menjelaskan istidraj, kita mengingat kembali di hikmah ke-40 kalau saya tidak salah, di mana Ibnu Athaillah mengatakan illam tuhsin dzannaka li ajli wujudi husni wasfihi fa husnu dzannika li ajli muamalatihi ma'aka. Seandainya kita atau seandainya kamu, kata Ibnu Athaillah, tidak mampu berhusnudzon kepada Allah atas sifat-sifat utama Allah yang dimiliki, atau atas sifat-sifat keagungan Allah yang dimiliki kepada hambanya, kita tidak bisa husnudzon, kata Ibnu Athaillah, fa husnudzonnika li ajli wujudi ma'amalati ma'aka. Paling tidak kita bisa berhusnudzon kepada Allah atas perlakuan Allah kepada kita. Nah, dari sini saudaraku yang saya hormati, dengan menggunakan metode intertekstualitas, meminjam istilah kritik sastra, membandingkan satu teks dengan teks yang lain, maka pesan dari hikmah ke-68 ini, ketika kita sedang banyak berbuat kesalahan, terus-menerus berbuat maksiat, tapi toh Allah senantiasa dan bahkan terus-menerus menganugerahkan berbagai macam anugerah kepada kita, memberikan anugerah kepada kita sekian banyak, maka kita diminta waspada. Jangan-jangan ini adalah istidraj. Orang Jawa bilang istidraj itu ngeluh gitu ya. Ngeluh artinya adalah membiarkan, kemudian sampai kita tidak sadar ya bahwa nanti suatu saat anugerah yang diberikan itu akan dicabut dan kita akan mendapatkan banyak sekali dosa atau banyak sekali akibat yang kita dapatkan. Jadi ini sebuah istilah begitu, istidraj yang bisa kita pahami sebagai kasih sayang Allah yang tetap diberikan kepada hambanya,
tetapi kemudian hambanya justru makin menjauh ya, makin tidak bersyukur, makin menjauh dari Allah, makin banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan bahkan maksiat, tapi tetap saja dilakukan. Itu dalam perspektif sufistik gitu ya, yakni menurut pendapat dari Ibnu Athaillah ini adalah merupakan bentuk istidraj tadi itu. Nah, oleh karena itu kita perlu kemudian melihat bagaimana penjelasan syarah begitu ya, atau penjelasan dari Asy-Syarqawi. Tadrijan laka syai'an fa syai'an hatta ya'khudhaka baghtatan. Tadrijan artinya membiarkan ya, terus-menerus membiarkan ya. Laka kepadamu bagi sira, laka maring awak ira, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit terus-menerus begitu. Dibiarkan aja terus, kasih gitu ya. Hatta ya'khudhaka ya, sampai kemudian Allah akan mengambil ya dari kamu baghtatan dengan sangat mendadak begitu ya. Tiba-tiba kemudian dicabut kenikmatannya, tiba-tiba kemudian naudzubillah min dzalik ya, sakit begitu ya, tanpa ada tanda-tanda penyakit sama sekali misalnya. Ini adalah sekali lagi sesuatu yang sangat tidak positif sebetulnya. Jadi kita sekali lagi di dalam rangka menata hati, menata pikiran dan menjadi seorang hamba yang baik tadi, justru diminta untuk mewaspadai sebuah kontradiksi begitu ya. Logikanya ya, ketika kita mendapatkan banyak anugerah, katakanlah kalau logika kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai pekerja misalnya, kita punya atasan ya, lalu karena kita berbuat banyak kebajikan, maka atasan kita akan memperhatikan kita dengan lebih misalnya, atau memberikan bonus, memberikan reward misalnya gitu ya. Tentunya akan tidak masuk akal kalau kemudian kita sehari-hari justru melawan atasan gitu ya. Melawanlah, mendemo lah, kemudian juga mungkin menjelek-jelekan kemana-mana, ya pasti logikanya atasan kita akan marah kepada kita. Lah ini situasi yang seperti ini, kita ini tidak banyak berbuat kebaikan, justru banyak berbuat maksiat begitu ya, yang konsekuensinya tentunya ya akan menjauhkan kita dari Allah, tapi anugerah-anugerah dari Allah terus membanjiri kita. Lah ini dalam perspektif sofistik kita diminta untuk mewaspadai, karena itu sejatinya adalah istidraj tadi itu gitu kan. Wahada jawabu su'alin ya, jadi kalimat khaf min wujudi ihsanihi ini tadi adalah jawaban dari sebuah pertanyaan yang muncul dari frasa sebelumnya, jawabu su'alin nasyi'in mimma qablahu ya. Jawabu su'alin jawaban dari pertanyaan nasyi'in kang cukul mimma saking barang qablahu kang sadurunge hasul kang utawi lengkape begitu ya, atau pertanyaan yang muncul sebelumnya adalah anna naro katsiron minan nas. Ini Asy-Syarqawi mengatakan anna naro, sesungguhnya kita, anna satune kita ku naro ningali sapa kita katsiron ing akeh minan nas saking manusa iku layaskuru ora bersyukur sapa nas anni ama ing pira-pira nikmat wala tazulu anhu, dan terus menerus begitu ya, perbuatan tidak mensyukuri nikmat Allah tadi itu terus menerus begitu ya. Kemudian fa'ajaba bi anna dzalika rubbama kana istidrajan, kemudian dijawab atau diartikan oleh Asy-Syarqawi ini bahwa ini barangkali ya merupakan sebuah istidraj tadi itu, wa makron minallah, sekaligus juga semacam rekadaya begitu ya, kalau kita alih bahasakan dengan pengertian yang leksikal. Jadi merupakan satu rekadaya atau apa ya, sebetulnya tidak tepat juga kalau kita artikan dengan tipu daya, mata Allah melakukan tipu daya begitu, bukan itu artinya, tetapi ini sebuah sebuah hal yang mesti harus kita waspadai mestinya ketika begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita, mestinya kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi orang yang taat. Wajar kalau dikasih banyak anugerah. Tapi ini justru dalam kondisi banyak maksiat, dalam kondisi tidak taat, bahkan menjauhkan dari ajaran-ajaran Allah, kok tetap aja dikasih sekian banyak anugerah. Maka dalam perspektif sufistik tadi, yakinlah bahwa itu adalah bentuk pengeluh-eluh istilahnya dalam bahasa Jawa itu. Jadi semacam membiarkan, tetapi kemudian pada akhirnya kemudian akan mendapatkan balasan yang sangat dahsyat, balasan siksa yang sangat dahsyat. Kira-kira begitu ya dalam perspektif sufistik yang bisa kita pahami. Nah, dari mana istilah istidraj itu kita dapatkan? Ternyata ada di dalam
eh, apa penjelasan begini di dalam penjelasan di sini, yakni sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum mongko bakal menarik begitu ya. Sopo kita hum ing orang-orang yang orang-orang yang tidak beriman, kata begitu. Ai nadrijuhum fi dzalika syai'an fa syai'an hatta na'khudhahum baghtatan. Jadi kita berikan terus-menerus begitu ya, tapi kemudian tiba-tiba diambil, kira-kira begitu. Kesehatannya tiba-tiba tidak ada. Kita kelihatannya begitu sehat, begitu banyak, bisa banyak berbuat, tapi tiba-tiba stop, tidak bisa apa-apa, kira-kira begitu. Jadi sangat-sangat mendadak. Itu yang disebut dengan baghtatan. Min haitsu la ya'lamun, dari sesuatu yang dari arah yang tidak mereka ketahui. Lah oleh karena itu, sekali lagi saudaraku yang saya hormati, seperti tadi saya katakan, ada kaitannya dengan pembahasan di 67 tadi, yaitu terkait dengan bagaimana kita harus pandai bersyukur atas apapun yang dianugerahkan kepada Allah, dan untuk melengkapi dan menyempurnakan ya rasa kita, ya orang yang bisa merasa begitu ya. Jadi olah rasa tentunya, karena dimensi sofistik lebih banyak berkecimpung dengan dunia olah rasa ya. Rasa kita sebagai hamba ini ketika dalam posisi yang justru tidak banyak taat kepada Allah, tapi terus-menerus mendapatkan anugerah, maka kita disarankan untuk mencurigai, bahkan merasa khawatir. Segeralah memohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan ini adalah istidraj dari Allah tadi itu. Dielu-elukan terus, diberikan terus, tapi tiba-tiba diambil dengan sangat mendadak. Sepertinya kita kayaknya sehat terus gitu ya, di tengah-tengah maksiat yang kita lakukan. Naudzubillah min dzalik, tiba-tiba tek mendadak misalnya, tiba-tiba kita kehilangan kesehatan misalnya, atau tiba sakit mendadak misalnya. Ini yang harus kemudian kita waspadai, jangan sampai itu terjadi dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.